Halo, perkenalkan saya Latif sebagai data engineer yang akan membahas mengenai solusi AWS Analytics. Untuk memulai, mari kita bahas mengenai mengapa data analytics itu penting dalam dunia bisnis. Di dunia bisnis modern, perubahan permintaan konsumen berubah dengan cepat. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya perubahan gaya hidup, kemajuan teknologi, pengaruh media sosial, dan globalisasi pasar. Nah, karena itu, agar perusahaan bisa tetap bertahan dan tetap relevan, maka perusahaan perlu adanya System of Insight. System of Insight merupakan sistem di mana perusahaan menggali data pelanggan, kemudian menganalisis tren pasar, sehingga perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Sehingga perusahaan dapat menghasilkan produk dan layanan yang lebih relevan dan tetap kompetitif di dunia bisnis sekarang ini. Itulah mengapa analisis penting dalam dunia bisnis. Sebelum adanya teknologi cloud seperti sekarang, perusahaan biasanya menggunakan infrastruktur on-premise untuk menganalisis masalah analytics yang mereka punya. Tapi dalam penggunaannya, infrastruktur on-premise memiliki beberapa kerugian. Di antaranya yang pertama, biaya investasi awal yang mahal, yaitu termasuk biaya pembelian hardware dan biaya instalasi, kemudian biaya operasional dan pemeliharaan yang cukup tinggi, termasuk biaya listrik, biaya pendinginan server, biaya perawatan, dan perbaikan rutin. Kemudian, keterbatasan skalabilitas, yakni ketika kita ingin menyesuaikan kapasitas hardware yang dimiliki, misalnya data kita ternyata lebih banyak daripada storage yang kita miliki, maka kita tidak bisa merespon hal tersebut dengan cepat. Kemudian, keterbatasan fleksibilitas dari infrastruktur on-premise. Maksudnya, ketika kita ingin mengadopsi teknologi baru, maka hal tersebut rumit dilakukan. Di masa sekarang, dengan adanya teknologi cloud, maka beberapa masalah-masalah yang timbul oleh infrastruktur on-premise dapat kita atasi dengan penggunaan cloud sebagai platform data analytics kita. Salah satu provider cloud yang terkenal yaitu AWS. AWS memberikan solusi data analytics yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengolah data bisnis yang mereka miliki. Benefit-benefit yang perusahaan dapat ambil atau pengguna dapat didapatkan dengan menggunakan AWS, diantaranya yang pertama mengurangi TCO, yaitu Total Cost of Ownership, dan mengoptimalkan biaya yang dikeluarkan. Mengapa? Karena AWS menggunakan skema pay as you go pricing, yakni pengguna hanya membayar apa yang mereka gunakan di AWS. Kemudian, higher flexibility dan scalability. Ketika kita ingin mengadopsi teknologi baru, maka itu mudah untuk dilakukan. Fleksibilitasnya tinggi. Dan ketika kita ingin menyesuaikan kapasitas resource kita atau sumber daya kita, misalnya menaikkan storage, mengubah instansi CPU-nya, maka itu mudah dilakukan. Maka scalabilitas dari AWS itu tinggi. Kemudian AWS juga menawarkan enhanced security, jadi keamanan yang terjamin, kemudian simplified management dan monitoring, mudah untuk memonitor dan manajemen apa yang kita lakukan di AWS. Salah satu kelebihan lain dari AWS ada pada salah satu servisnya yaitu Amazon Redshift, di mana merupakan data warehouse nomor 1 di website G2 Platform. G2 Platform adalah website terkemuka yang berisi review-review dari software di dunia. Kemudian Redshift juga memiliki performa yang sangat tinggi, 3 kali lebih besar dibandingkan software yang sejenis di cloud provider lain. Selain itu, ketika kita menggunakan AWS di Indonesia, sudah terdapat data center lokal di wilayah Indonesia. Sehingga ketika kita menggunakan lokal data center tersebut, kinerja yang kita dapatkan dapat lebih tinggi, kemudian network latency akan lebih rendah. Dan selain itu, ketika kita ingin mengikuti atau peraturan dan hukum di Indonesia, misalnya data sensitif itu tidak bisa diproses di luar negeri, maka hal tersebut bisa kita lakukan dengan menggunakan AWS karena sudah ada local data center di Indonesia. AWS Analytics menawarkan
solusi end-to-end untuk data analytics. Maksudnya, proses dari collect, mengumpulkan data, kemudian menyimpannya, dan menganalisisnya serta visualisasi dapat semuanya dilakukan di AWS. Tools-tools yang dapat kita gunakan atau service-service yang dapat kita gunakan untuk membangun sistem analytics yang menyeluruh di AWS, diantaranya ada Amazon Kinesis Data Warehouse, Amazon S3, Amazon Redshift, Amazon Glue, EMR, Athena, dan QuickSight. Dari beberapa service yang disebutkan tadi, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada Amazon Redshift. Redshift merupakan fully managed data warehouse service di AWS dengan skala petabyte. Redshift memiliki kinerja yang tinggi untuk mengelola data yang besar, tadi skala petabyte, kemudian dapat mengelola data-data besar dalam waktu singkat. Redshift memiliki kemampuan untuk mengquery data-data yang kompleks dengan query yang kompleks pada data-data tersebut. Kemudian ada Amazon S3. S3 merupakan object storage service yang AWS punya dengan kapasitas tak terbatas. S3 menawarkan durabilitas dan tingkat ketersediaan atau availability yang tinggi. Mengapa? Karena secara otomatis data-data yang ada di S3 itu disalin ke availability zone lain di satu region, sehingga ketika data yang kita punya hilang atau rusak di salah satu region, di salah satu AV tersebut, availability tersebut, maka data tersebut sudah otomatis di backup. Penggunaan dari S3 biasanya digunakan untuk penyimpanan data lake, database website, kemudian untuk arsip, backup, dan restore, atau lainnya. Selanjutnya ada Amazon Kinesis Data Warehouse. Layanan ini digunakan untuk menerima data streaming secara near real time. Bisa dari aplikasi, bisa dari sensor, atau log. Data tersebut dapat dikirimkan ke service AWS lainnya, misalnya S3, Redshift, atau OpenSearch. Kemudian ada AWS Glue. AWS Glue merupakan serverless service yang digunakan untuk melakukan ETL atau Extract Transfer Load Process, dan untuk manajemen metadata dari data yang kita punya di AWS. Setelah kita mempunyai data di luar, kemudian kita bisa ekstrak data tersebut, kita transformasikan, dan kita bisa simpan data tersebut di S3 menggunakan Glue. Kemudian ada Amazon EMR. EMR merupakan implementasi dari Big Data Framework di AWS dengan tools seperti Apache Hadoop, Apache Spark, terus Apache Hive, dan lainnya, sehingga EMR di sini merupakan distributed processing system yang digunakan umumnya untuk melakukan big data analytics. Kemudian ada Amazon Athena. Ketika kita memiliki file atau file di S3 seperti file CSV dan kita ingin melihat isinya, kita ingin melakukan query terhadap file tersebut, kita bisa melakukannya dengan Athena. Karena Athena merupakan layanan interaktif SQL yang dapat melihat atau mengquery data di S3. Misalnya kita, dengan menggunakan metadata dari Glue Data Catalog. Kemudian ada Amazon QuickSight. Data-data yang kita sudah olah di awal, sudah siap untuk dibuat laporan, maka kita bisa menggunakan QuickSight untuk membuat laporan dan dashboard tersebut. Data yang kita gunakan di QuickSight dapat berasal dari AWS atau dari luar AWS, misalnya Salesforce. Selain dari service yang disediakan AWS sendiri, kita juga bisa memakai service third party atau third party software dari luar AWS. Yang service deploy atau software tersebut sudah bekerjasama dengan AWS. Misalnya di sini SaaS Vaya. SaaS Vaya sudah bekerjasama dengan AWS sehingga kita bisa pakai untuk melakukan analisis di AWS karena sudah terintegrasi dengan storage sistemnya AWS dan compute resource-nya dari AWS. Kemudian mari kita bahas pembandingan cost effectiveness dari antara on-premise infrastructure dan cloud infrastructure untuk data analytics platform.
Jika dilihat dengan jangka waktu 5 tahun, perbandingan harga yang dikeluarkan untuk kita bisa membangun sistem yang matang menggunakan dua infrastruktur tersebut, harganya sangat jauh berbeda. Ketika kita menggunakan AWS sebagai cloud provider kita untuk melakukan data tersebut, maka kita bisa menghemat biaya 80% lebih rendah daripada kita menggunakan infrastruktur on-premise. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena jika kita menggunakan on-premise, maka kita harus mengira-ngira berapa data yang kita butuhkan nanti di rentang waktu 5 tahun tersebut. Maka di situ kita harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengakomodir semua data yang kira-kira akan hadir atau akan datang di 5 tahun tersebut. Maka di awal kita membutuhkan biaya investasi yang sangat tinggi. Dibandingkan dengan cloud hanya kita pesan atau kita pakai sesuai dengan data yang kita miliki saat itu. Misalnya pada tahun pertama kita hanya mempunyai 10.000 GB data atau 10 terabyte, maka kita hanya menggunakan resource dari AWS sesuai dengan apa yang kita punya. Kemudian di tahun berikutnya akan bertambah, tahun berikutnya akan bertambah dan bertambah. Oleh karena itu, jika kita menggunakan cloud di sini AWS, maka biaya yang kita keluarkan akan jauh berkurang. Maka dari itu, cloud provider untuk data analytics platform dengan AWS dapat kita pertimbangkan sebagai provider kita atau platform data analytics kita untuk bisnis kita. Comnet bersama CTC merupakan AWS Partner Premier Tier Service. Maksudnya, di situ menunjukkan bahwa Comnet bersama CTC memiliki tim AWS Engineering yang sudah kompeten dan memiliki tingkat komitmen, pengalaman, dan keberhasilan yang tinggi untuk melayani dan menghadirkan solusi-solusi analytics untuk customer kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan lanjut atau komentar, bisa disampaikan melalui sosial media kami dan kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.